Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,57% ke angka 6.757. Selain video ini kami juga mau-upload terview pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang punya Bapak Loh Keng Hong yang saat ini masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang secara tren memang masih belum oke, tapi saat ini sudah mulai bergerak naik. Sehingga menarik untuk masuk watchlist apabila teman-teman tidak mau mengejar saham-saham sudah naik sangat tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTBA. Dalam satu minggu terakhir ini, di bulan Juli, rata-rata saham memang mulai bergerak naik. Beberapa sudah naik sangat tinggi dan mungkin teman-teman tidak bisa mengejar atau takut untuk mengejar. Ini ada beberapa saham, salah satu PTBA bisa kita lihat dalam beberapa hari ini juga memang bergerak naik, tapi secara tren saat ini belum bergerak tren. Karena sebelumnya memang terkena dividend trap, turun lumayan dalam dari di atas garis EMA 50 150, saat ini berada di bawah garis EMA 50 150. Kenaikan hari ini 1% ke 2810 membuat PTBA mencoba untuk break resisten 2800. Jadi PTBA menurut saya menarik untuk coba dipantau daripada kita mengejar saham-saham sudah naik tinggi. Jadi untuk PTBA secara tren memang saat ini belum oke, tapi menurut saya apabila minggu ini terkonfirmasi break 2800 secara tren ada potensi untuk mulai membaik. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang masih bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau dalam beberapa hari terakhir ini mulai masuk kembali akumulasi saham PTBA. Jadi pada saat kenaikan beberapa hari terakhir ini asing juga terlihat sudah mulai masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau pantau, misalnya PTBA juga masih bisa masuk watchlist, bisa entry apabila terkonfirmasi besok PTBA berhasil break 2800. Apabila berhasil break baru ikutan entry. Apabila masih gagal break sebaiknya jangan entry dulu karena secara tren masih ada potensi untuk melemah menuju support terdekat di sekitar 2600. Jadi apabila berhasil break, saya lihat secara tren akan mulai membaik, ada potensi naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar harga 3000. Jadi apabila PTBA teman-teman sudah punya di harga atas dan terkena dividend trap, saat ini menurut saya masih bisa di hold karena sudah mulai ada akumulasi. Oke, selanjutnya saham yang menurut saya masih coba bisa dipantau itu saham Akra. Bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke 1435. Dan secara tren Akra juga masih oke trennya, walaupun saat ini memang sudah berada di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50 mengetes garis EMA 150, Akra masih bisa bertahan dan saat ini berhasil rebound. Dan saham Akra merupakan salah satu saham yang masuk ke watchlist kami dan baru kami bahas pada hari Minggu kemarin pada saat live streaming. Bisa kita lihat ada beberapa saham di support EMA 50 150 yang kami pantau. Pertama Akra hari ini berhasil rebound, Asri dari kemarin-kemarin sudah berhasil rebound, Breeze juga minggu ini juga sudah berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Jadi Akra saat ini berhasil rebound dan mengetes resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar 1440. Jadi memang ini sudah berubah menjadi resisten, tapi menurut saya Akra masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150. Dan menurut saya masih bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 karena ada potensi kembali naik mengetes harga 1500. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk Akra bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing per hari terakhir juga masih masuk akumulasi sama Akra. Jadi Akra apabila teman-teman sudah punya di harga atas maupun harga bawah, selama masih kuat di atas garis EMA 150 atau saat ini sekitar 1400, Akra menurut saya juga masih layak untuk di hold karena secara tren masih oke, masih belum bergerak downtrend. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau walaupun gagal break garis EMA 50, teman-teman masih bisa coba tunggu kembali di 1400 untuk entry di support EMA 150. Jadi Akra juga masih layak untuk masuk watchlist satu minggu ke depan karena apabila berhasil break ada potensi untuk mulai bergerak uptrend juga. Selanjutnya Antam juga menurut saya masih menarik untuk dipantau saat ini. Bisa kita lihat dalam satu minggu ini memang mulai bergerak naik, tapi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 150.
Jadi walaupun teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, saat ini Musa juga masih menarik untuk coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150, karena apabila berhasil break baru terkonfirmasi Antam akan mulai uptrend. Dan saat ini jika kita lihat, Antam juga baru mencoba untuk break garis EMA 50 saat ini tepat di harga 2000. Jadi saat ini harga 2000 merupakan resisten psikologis dan garis resisten EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Antam jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi, tapi asing terlihat malah distribusi saham Antam. Jadi untuk Antam saat ini paling aman apabila mau entry itu memang tunggu konfirmasi break dulu dari garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2030. Karena beberapa kali bisa kita lihat sempat mencoba break, gagal break dan melemah kembali. Jadi paling aman adalah buy on breakout, setelah itu target terdekat di 2100. Atau mau spekulatif buy itu bisa coba tunggu di sekitar harga 2000. Jadi walaupun Antam gagal break garis EMA 150, menurut saya selama masih kuat di harga 2000, Antam secara trend masih oke untuk di hold dan masih bisa coba entry. Apalagi saat ini masih terbentuk high low untuk saat ini. Jadi secara trend walaupun masih belum oke, tapi menurut saya juga Antam layak untuk masuk watchlist. Karena apabila berhasil break maka secara trend akan mulai uptrend. Oke, selanjutnya ESA juga menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Bisa kita lihat saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi sebelumnya ESA bergerak sangat downtrend. Satu berhasil rebound dari support psikologis di harga 500, mencoba untuk mendekati garis EMA 50 gagal break, turun ke support 550, saat ini kembali rebound dan mencoba break resisten EMA 50. Jadi untuk ESA apabila berhasil break, secara tren akan mulai membaik, akan terkonfirmasi tidak downtrend lagi dan ada potensi menuju harga 800 apabila berhasil break garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Tapi untuk ESA jika kita lihat saat ini, kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi ini yang membuat ESA apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, tetap harus hati-hati karena kenaikan ini ternyata ada distribusi. Jadi walaupun hari ini naik hampir 4%, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok terkonfirmasi gagal break dan melemah, ESA trennya masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah dan turun menuju harga 550 karena secara tren masih sideways. Tapi apabila teman-teman masih mau hold, menurut saya ESA juga masih layak untuk di hold selama masih kuat di atas support psikologisnya di harga 500. Tapi untuk entry bisa buy on breakout apabila besok terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Atau apabila gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 550. Jadi ini beberapa saham yang saat ini baru mulai bergerak naik. Secara tren memang masih belum uptrend, tapi menurut saya menarik untuk dipantau. Karena apabila berhasil break akan mulai bergerak uptrend. Jadi daripada paksakan untuk mengejar saham-saham yang sebelumnya sudah naik sangat tinggi, teman-teman saat ini baru mau entry, takutnya malah berbalik arah. Saham-saham ini menurut saya masih bisa teman-teman pantau untuk perdagangan 1 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.